Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Ayu Fitriani. Di sini saya akan membahas mengenai intergenerational dan relationship atau antargenerasi dan hubungan dengan berkeluarga dan bekerja. Yang pertama ada antargenerasi. Antargenerasi merupakan interaksi, hubungan, dan dinamika yang terjadi antara individu dari generasi yang berbeda. Hal ini mencakup hubungan antara anak dengan orang tua mereka, hubungan antara orang tua dan anak-anak, serta interaksi antara generasi-generasi yang lebih tua dan yang lebih muda dalam masyarakat secara umum. Kemudian kita akan membahas konsep hubungan antar generasi. Konsep ini melibatkan pertukaran ide, nilai, pengalaman, dan persepsi antara generasi yang berbeda. Dalam hubungan antar generasi, setiap generasi membawa warisan budaya, nilai-nilai, dan pengalaman hidup yang unik. Generasi yang lebih tua mungkin memiliki pandangan tradisional dan pengalaman hidup yang berbeda dari generasi yang lebih muda, yang memungkinkan lebih terbuka terhadap perubahan dan teknologi. Yang pertama, ada pemahaman yang lebih baik tentang perspektif orang lain. Dengan memahami perspektif dan pengalaman generasi lain, kita dapat mengembangkan empati dan pengertian yang lebih baik terhadap orang lain. Hal ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Yang kedua, mempromosikan solidaritas antar generasi. Dengan memahami peran yang dimainkan oleh kedua generasi dalam masyarakat, dapat membantu mempromosikan solidaritas dan kerjasama antar generasi. Hal ini penting untuk memastikan kesinambungan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Ketiga, mengatasi konflik dan meningkatkan komunikasi. Menjalankan dinamika hubungan antar generasi dapat membantu mengatasi konflik yang mungkin timbul dan meningkatkan komunikasi antar generasi. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan generasi dan mempromosikan pemecahan masalah yang kolaboratif. Kemudian yang keempat, ada mendukung pembangunan keluarga yang sehat. Dengan cara membangun hubungan antara orang tua dan anak-anak, serta antara generasi lain dalam keluarga, memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan keluarga. Dengan memahami dinamika antar generasi, kita dapat membangun dan memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak. Dan yang terakhir ada mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar generasi. Hubungan antar generasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi perbedaan nilai, keyakinan, pengalaman, dan budaya. Nah, di sini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama perbedaan generasi. Setiap generasi tumbuh di zaman yang berbeda dengan pengalaman hidup, peristiwa sejarah, dan teknologi yang berbeda. Misalnya, generasi yang lebih tua mungkin memiliki nilai-nilai tradisional yang berbeda dari generasi yang muda yang tumbuh di era digital. Faktor yang kedua yaitu perbedaan nilai dan keyakinan. Perbedaan ini dipengaruhi dengan cara mereka melihat dunia dan berinteraksi. Generasi yang lebih tua mungkin lebih menekankan tentang kesetiaan dan ikatan keluarga, sementara generasi yang lebih muda mungkin lebih fokus pada kebebasan pribadi dan individualisme. Faktor ketiga yaitu ada perbedaan bahasa dan komunikasi. Gaya komunikasi yang berbeda termasuk dengan cara berbicara dan metode komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman antara generasi. Dan yang keempat, yaitu ada perubahan teknologi. Generasi lebih muda lebih terbiasa dengan teknologi digital, sementara generasi yang lebih tua mungkin kesulitan mengikuti perkembangan teknologi baru. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam cara mereka berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas berkeluarga dan bekerja. Berkeluarga dan bekerja adalah kondisi di mana seseorang menjalani kehidupan dengan tanggung jawab sebagai anggota keluarga sambil aktif dalam karir. Hal ini mencakup memberi dukungan kepada keluarga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan
berpartisipasi dalam pekerjaan untuk menghasilkan dan mengembangkan karir. Berkeluarga berarti memainkan peran sebagai pasangan, orang tua, anak, atau anggota keluarga lainnya dengan bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Hal ini melibatkan membangun hubungan harmonis serta memberikan dukungan emosional, finansial, dan praktis. Bekerja mencakup aktivitas untuk menafkahi atau mengembangkan karir seperti pekerjaan kantor, profesi, bisnis, hingga pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga bagian penting dari identitas dan memberikan rasa pencapaian. Nah, dalam berkeluarga dan bekerja itu ada tantangannya loh. Yang pertama itu jadwal yang padat. Pekerjaan yang memakan waktu sering menyisakan sedikit waktu untuk keluarga. Nah, hal itu dapat menyebabkan keterasingan emosional dan menurunkan kualitas hubungan dengan keluarga. Yang kedua, ada tekanan pekerjaan. Tenggat waktu ketat dan tugas yang rumit dapat menyebabkan stres dan kelelahan, sehingga sulit meluangkan waktu untuk keluarga. Dan yang ketiga, perubahan prioritas. Konflik antara pekerjaan dan keluarga dapat menimbulkan keputusan yang sulit, dan hal itu dapat menyebabkan rasa stres dan rasa bersalah kepada keluarga. Dan yang terakhir, ada kesulitan memisahkan kedua dunia. Memisahkan dunia pekerjaan dan keluarga dapat sangat sulit, terutama dengan teknologi yang memungkinkan koneksi konstan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan peran, kelelahan, dan gangguan pada kehidupan keluarga yang mengurangi kualitas interaksi kita dengan keluarga. Kemudian, bagaimana sih cara mengelola waktu antara bekerja dan berkeluarga? Yang pertama, ada perencanaan yang tepat. Buatlah jadwal harian atau mingguan yang mencakup semua tugas dan komitmen. Bisa juga menggunakan kalender digital atau planner fisik untuk mengatur waktu dan dengan lebih baik. Yang kedua itu ada prioritas tugas. Identifikasi dan fokus pada tugas-tugas yang paling penting dan mendesak. Prioritasi yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan memastikan waktu untuk keluarga tidak terabaikan. Dan yang terakhir, menghindari prokrastinasi. Prokrastinasi itu menunda-nunda tugas. Nah, hadapi tugas-tugas yang menantang secara langsung. Nah, bisa nih menggunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu contohnya 25 menit belajar, 5 menit istirahat, dan 25 menit dilanjutkan untuk belajar lagi. Teknik seperti ini dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres akibat tugas yang menumpuk. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.